Assalamualaikum Sobat Tekno. Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga yang mengklik sehat selalu ya. Yang sehat makin sehat, yang sakit diberikan kesembuhan dan juga lancar selalu rezekinya. Alhamdulillah kita dapat servisan HP Samsung J4 ya bro. Jadi HP-nya posisinya ini mati. Tapi kalau di cas ini ada masuk daya di USB dokternya. Nah biasanya kalau seperti ini tuh ciri-ciri LCD-nya ya. Jadi di cas itu ada getaran tapi layar nggak tampil. Tapi kalau kita cek pakai alat ukur itu dayanya masuk. Jadi biasanya itu LCD. Jadi di sini kita sudah beli LCD-nya ya. Jadi LCD-nya ini yang Incel universal gitulah. Jadi tidak ada merek-merek. Biasanya kalau yang merek Samsung ini saya menggunakan Senstar. Jadi untuk HP seri J4 ini fleksibel LCD-nya itu cukup mudah di bagian belakang samping, jadi ada pelindungnya itu kita congkel, setelah itu kita buka saja. Jadi cara ngetesnya itu tinggal baterainya kita buka dan fleksibelnya kita buka yang lama, kita pasang yang baru. Caranya seperti ini, cukup mudah banget. Jadi misalnya kita beli ke toko offline, bisa kita tes tanpa bongkar-bongkar, tinggal tutup door belakangnya dibuka, setelah itu kita tes. Jadi untuk seri Samsung J4 ini termasuk seri yang lama, jadi itu ada tombol home di depan. Nah itu seperti ini LCD-nya, tengahnya itu kan bolong, jadi itu tombol home. Jadi tombol back dan juga resetnya itu di LCD ya. Jadi ini kita pasang, kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sobat-sobat yang sudah menonton video ini, terima kasih. Semoga terhibur dan juga memberikan informasi atau pengetahuan seputar servis HP pemula ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini hidup Galaxy J4 Samsung ya. Jadi seri Samsung tuh biasanya kelebihannya itu di layarnya itu AMOLED itu biasanya warna hitamnya pekat, dan itu ciri khas Samsung. Rata-rata Samsung dibekali dengan layar yang seperti itu ya guys. Oke, setelah kita tes dia bisa masuk dan dia minta pola. Alhamdulillah kita diberikan pola oleh pelanggan. Polanya itu checklist ya guys, dari pola tengah ke bawah baru itu ke atas. Oke, setelah itu kita tes apakah sensitivitas sentuhnya itu sungguh benar-benar berfungsi, dan kita tes baterainya sih oke ya. Kita langsung saja kita matikan, kita pilih daya mati atau shutdown. Nah setelah daya mati atau mematikan itu nanti kita cabut fleksibel, kita cabut baterai dan juga fleksibel LCD nya. Kita tunggu sabar. Oke, kita cabut baterai dan juga fleksibel LCD. Nah ini flex LCD yang baru dan ini LCD yang lama, jadi kurang lebih seperti ini penampakannya ya. Oke, setelah ini yang LCD barunya kita letakin dulu. Kita beralih ke HP. Jadi LCD yang lama atau bawaan ini kita buka. Jadi di sini saya pakai cara manual dan kebetulan saya belum ada blower. Jadi kita menggunakan cara teknisi pemula atau seadanya ya. Jadi di sini saya menggunakan mika bekas anti gores. Jadi mika bekas anti gores ini masih bisa dimanfaatkan ya guys, bisa digunakan untuk membuka LCD. Di sini kita nyari celah di setiap sudut-sudutnya ya, dan ini ada bagian pecahnya di bagian bawah LCD-nya. Jadi informasi HP-nya ini mati, layar tidak tampil, tapi mesin masih bisa hidup. Jadi kalau misalnya dicas dia bergetar, itu tanda-tanda sih kalau LCD.
Jadi tadi kan udah kita pasang LCD yang baru dan itu memang fix LCD. Jadi kita buka menggunakan alat bantu nih LCD, cuman dia masih kuat karena ini masih lem bawaan Samsung atau bawaan pabrik. Jadi memang seri-seri lama seperti yang udah pernah saya bongkar itu seri J2, J4, ini J4 itu memang kalau bagian perlindungan rem LCD-nya itu memang cukup kuat ya, saya akui. Dan di sini kita bukanya itu perlahan, harus sabar karena lemnya cukup kuat. Kita pelan-pelan. Sebenarnya kita buka LCD-nya ini cara barbar pun bisa, karena LCD-nya ini sudah tidak bisa digunakan atau sudah rusak ya. Jadi kita tinggal ganti aja. Oke, kita buka terus sampai benar-benar terbuka. Jadi nanti setelah terbuka kita bisa bersihkan sisa-sisa lem yang tertinggal di frame atau di tulangannya ya guys, supaya nanti pas masang itu bersih. Oke, ini sudah terbuka, namun ini bagian dalam LCD-nya ini tertinggal. Gak apa-apa, nanti kita buka lagi. Mungkin ini lemnya memang cukup kuat ya, jadi memang kita membukanya ekstra tambahan tenaga untuk buka lemnya. Biasanya memang gitu sih, kalau bawaan pabrik itu memang lemnya cukup kuat. Oke, kita buka sampai benar-benar terbuka ya guys. Nah itu kalau bagian depannya udah terbuka sih, yang bagian kaca depannya masih di lampanya. Kita buka terus, kita cari celahnya. Jadi misalnya nanti nggak bisa juga, kita bantu dengan plat ya. Kita bantu dengan plat yang ada itu plat nanti yang kita gunakan biasanya digunakan untuk membuka LCD dan juga membuka baterai K6. Biasanya kan itu ada lemnya, jadi cukup kuat, jadi kita perlu bantuan untuk menyongkelnya. Jadi di LCD seri Samsung J4 ini dia fleksibelnya cuma satu, dan itu fleksibelnya di bagian atas sebelah kiri, yang berbeda dengan seri-seri zaman sekarang. Biasanya kok zaman sekarang tuh fleksibelnya panjang, dan itu di bawah ada juga di atas, sesuai tipe sih, berbeda-beda. Jadi yang seri yang seperti ini itu di atas kiri, dan itu fleksibelnya nggak begitu panjang dan itu memudahkan sih. Cuman yang sini yang cukup ekstra agak sulit itu memang lemnya. Jadi lemnya itu memang kuat ya. Nah setelah ini kita buka pelan-pelan. Apakah sudah bisa? Nah ini kita buka SIM dan juga memori ya, karena letaknya di belakang, jadi kita bongkar pun tidak membongkar itu pun bisa. Jadi kita buka pelan-pelan terus. Nah itu udah nampak lemnya ini masih cukup kuat guys, seperti dan kenangan masa lalu. Jadi harus kita buka perlahan ya. Udah kita buka-buka, ini ditarik cukup keras guys. Nah kita perlu bantuan nih, bengkel baterai atau LCD merek Neptune kita gunakan. Jadi udah sering kita gunakan plat ini untuk membantu memudahkan pekerjaan kita. Udah kita congkel-congkel, bismillah, semoga bisa guys. Soalnya kalau nggak bisa nanti nggak jadi ganti LCD, repot kita guys. Kita buka-buka terus sampai terbuka guys, mau dibarbar pun hidup. Dan ini dia terbuka juga, alhamdulillah. Dan di sini lemnya ternyata terbentuk letter U guys, pantesan kuat. Memang pabrik Samsung ini memang gigi deh buat lemnya, buat letter U ya, jadi memang kuat. Udah kita letakkan LCD yang lama. Nanti kita bakal bersihkan sisa-sisa lemnya guys. Kenapa dibersihkan bang? Supaya nanti pas masang LCD barunya itu bersih. Dan yang lem sisa ini sudah tidak lengket lagi guys, ya memang harus dibersihkan sih, supaya nanti
aman, supaya presisi, supaya jos gandos. Pokoknya kamu bisa juga sih ganti LCD ini di rumah, tapi caranya ya hati-hati. Kalau misalnya belum pernah ganti LCD sendiri itu memang agak-agak takut gitu sih. Jadi yang penting jangan takut gagal, jangan takut mencoba, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, bos. Oke, kita bersihkan lagi nih lem-lemnya. Lemnya ini cukup banyak, guys. Lem-lemnya putih-putih transparan ini ya. Kita sekelilingnya ini, baik dari tulangannya ataupun di bagian bawah dekat tombol back dan resetnya ini, kita bukain, kita bersihin sampai benar-benar bersih ya guys, supaya hasilnya itu memuaskan. Jadi kalau lem sisanya ini bersih, kita puas, pelanggan pun juga puas, jadi sama-sama terpuaskan guys. Nah, kalau misalnya kita main buru-buru dan lemnya nggak dibersihkan, nanti nggak presisi, hasilnya nggak maksimal, pelanggan kecewa, kita pun malah kerja 2 kali, dadak bongkar lagi. Jadi mending pelan-pelan tapi pasti. Oke, kita bersihkan lemnya sampai bersih guys. Setelah itu kita bersih-bersih terus sampai bersih ya, karena ada yang bilang kebersihan itu sebagian dari iman. Itu benar apa enggak, silahkan di komen ya. Oke, kita bersih-bersih terus kan sampai benar bersih. Pokoknya ini tugasnya bersih-bersih. Kalau sekarang ya, episode ini bersih-bersihnya cukup ekstra. Bersih lemnya maksudnya, bukan bersih-bersih masa lalu. Oke, setelah itu kita bersihkan lem ini. Masih cukup banyak sih lemnya guys. Nah, kalau teknis itu memang harus membersihkan lemnya ya, harus sabar, harus teliti, karena yang dibersihkan itu barangnya cukup kecil-kecil dan juga rumit ya, cukup rumit sih kalau misalnya kita belum pernah ngebongkar sama sekali. Tapi kalau kita udah pernah bongkar, pernah bersihkan, pernah ganti, ya itu udah pengalaman, jadi mungkin udah tahu tips, udah tahu peluang atau mana celah yang bisa digunakan. Jadi setelah kita bersihkan, jangan lupa disikat, karena ada bekas debu atau kotoran, sisa lem, bekas kaca, serpihan, pokoknya dibersihkan semua lah sampai bersih ya guys. Oke, kita letakkan LCD yang lama itu di pinggir. Setelah itu kita bersihkan nih, ini lapak kita yang agak kotor sangat ya, kita bersihkan dulu sebentar. Setelah itu nanti kita bisa lanjutkan kerjaan. Kita bersihkan. Oke, ini udah agak bersih, kita letakkan lagi. Nah, mohon maaf ya, videonya ini kita cepatkan guys, karena ini untuk mempersingkat waktu, jadi kita ambil intisari aja. Pokoknya kurang lebih kayak inilah caranya ya. Nah, ini sekarang nih LCD ini ada pelindung warna biru di bagian belakang LCD, kita buka aja ya. Dan juga lem-lem segel ini membuktikan kalau LCD ini memang baru ya. Kita buka, kita bersihkan sampai bersih supaya tidak mengganjal nanti saat LCD dipasang ya. Dan ini ada lem sisa segel, kita bersihkan juga bagian depan dan belakang. Nah, oke, misalnya nanti udah bersih, barulah kita bisa ke langkah berikutnya ya bos. Insya Allah udah bersih nih, kita coba pasangkan. Nah, alhamdulillah bisa presisi ya. Sebelum kita pasang ke LCD, kita tes dulu. Oke, sepertinya sudah cukup bersih, dan kita cek lagi kalau masih ada sisa, kita sikat lagi, sikat habis sampai bersih. Sabar ya, sapu bersih. Dan itu kita lem. Saya di sini menggunakan merek lem Zanlida T7000 ya. Dan ini sering kita gunakan. Kita lem dari sebelah kanan, karena sunnah Rasul itu memulai aktivitas sebelah kanan ya. Mau ngapa-ngapain sebelah kanan dulu.
kecuali masuk WC itu sebelah kiri dulu atau kaki kiri guys, supaya nggak kepleset. Oke, setelah kita lem, kita letakkan lem secukupnya, seperlunya, jangan terlalu banyak, nanti lober, jangan terlalu sedikit, nanti nggak kerat, nggak lem, nggak kuat. Jadi kita lem secukupnya. Dan ini ada tombol back dan juga reset sebelahnya. Kalau ini kan tombol home-nya di tengah, jadi di LCD-nya itu bolong. Ini saya terlalu semangat dan lupa kalau di sini nih tombol back dan reset, jadi ini tidak harus dilem karena di bawahnya udah dilem. Karena kalau di seri yang baru tuh kadang ada ruang kosong tuh tidak digunakan, jadi biasanya dilem. Cuman ini saya terlalu semangat jadi terlem, jadi ini kita bersihkan karena itu nggak harus dilem ya, karena itu tombol back dan juga reset atau tumpukan kerja Androidnya, jadi kita bersihkan aja. Ini tadi salah, saya buru-buru. Oke, kalau misalnya Mas Bro masang HP seri ini juga langsung aja yang di bagian LCD nya, nggak usah dilem ya. Udah, kita masukkan fleksibelnya, terus kita masukkan, dan ini sudah pas, ada tombol home-nya sudah sesuai tempatnya. Dan setelah itu kita lem. Kita pasang karet guys. Karetnya ini karet biasa, karet gelang murah meriah. Kalau nggak salah di sini satu plastikan itu cuma 9.000-an atau berapa. Mungkin di beberapa daerah beda-beda. Jadi kenapa saya menggunakan karet? Karena menggunakan karet ini kuat, mudah, dan insya Allah presisi ya. Jadi dia semakin lama kan dia nahan LCD-nya. Jadi cuman tipsnya kalau kita ganti LCD ini, karetnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, terlalu tertekan, nanti takutnya LCD-nya malah pecah. Karena semakin banyak karet itu semakin kuat dia daya rekatnya ya, daya mengikatnya. Jadi kita secukupnya, biasanya saya menggunakan sekitar 5 atau 4, tergantung sih, sesuai selera. Ini kita coba baterai yang kita masukkan, kita coba hidupkan guys. Alhamdulillah. Oke, nah ini sudah nyala dan mau ke menu. Oke, kita buka pola pinnya, pola nah sini sudah masuk ke menu. Kurang lebih caranya seperti ini ya. Jadi kita tes sentuh, tes sensitivitas. Jadi nanti kita tes mode caranya akan kita contohkan sebentar aja. Ini sudah kita coba brightness kecerahan. Nah ini bintang pagar 0, bintang pagar. Jadi caranya seperti itu. Kita untuk masuk tes mode. Jadi ini bisa untuk mengetes sensitivitas sentuh, bisa ngetes warna, ngetes getar, ngetes kamera. Pokoknya banyak pilihannya. Nah ini kameranya tidak nampak karena ada pelindung anti gores LCD barunya. Oke, kita tes warna-warna dan ini sudah oke sih. Oke, kurang lebih seperti ini videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe ya guys. Terima kasih, semoga berkah.